Kisah dimulai dari negeri Polandia dan ia bernama Jigen Daisuke yang berjalan dalam kegelapan malam. Kemudian ia dihadang oleh seseorang dan ditantang untuk berduel menembak dengan pistolnya. Begrijp je dit? Welcome, Jigen Daisuke. Singkat waktu setelah malam tersebut, Daisuke merasa ada yang salah dengan pistolnya itu. Kemudian ia pergi ke Meksiko untuk menemui seorang ahli pembuatan senjata. Daisuke menyadari kenapa tembakan dari pistolnya itu bisa meleset. Namun ketika ia mencoba menggunakan pistol lain, ternyata semua tembakannya itu tepat sasaran. Dan Daisuke meminta tolong pada orang tersebut agar senjatanya dapat diperbaiki. Namun setelah dilakukan pemeriksaan terhadap senjatanya itu, bapak tersebut mengatakan bahwa tidak menemukan ada yang salah dengan senjatanya itu. Lalu sebelum Daisuke pergi, bapak tersebut memberitai jika ada seorang ahli pembuat senjata terhebat yang ada di salah satu kota di Jepang. The very best in the world. It's a rumor that has been going around for ages. 何年ぶりだっけな。日本か。 Tiba di kampung halamannya Naruto, Daisuke menaiki taksi untuk menuju ke kota Daigyogai. Kota Daigyogai sendiri merupakan kota yang dipisahkan oleh Selat Tokyo, di mana ada sebuah kota bekas industri yang dihuni pendatang dari seluruh Jepang. Setelah berjalan menyusuri pasar malam di sana, akhirnya Daisuke bertemu dengan seorang informannya yang bernama Kinjo, yang karena Daisuke sendiri sudah ribuan tahun lamanya tidak pulang ke Jepang. Kinjo menceritakan sedikit tentang sejarah kota tersebut. あの鯉のぼりには代々この町を。鯉のぼり。お探しの鉄砲鍛冶だが。なるほどね。 Dan Kinjo yang menghormati Daisuke, ia pun meminta kepadanya agar jangan membuat masalah di kota tersebut. Kemudian Kinjo menunjukkan gedung penguasa kota yang sekarang, karena penguasa yang terdahulu sudah dikalahkan. Dan yang tidak disangka ialah penguasa sekarang ternyata seorang wanita. Dan ia mengumpulkan pasukan tentara bayaran dan para asasin untuk bekerja di bawahnya. Setelah panjang lebar bercerita, kemudian Kinjo memberitai alamat ahli senjata yang sedang dicari Daisuke yang bernama Yaguchi. Dan entah dari mana Daisuke memiliki banyak uang untuk membayar si Kinjo tersebut. 聞いたこともない名前だ。ガンスミスの居場所だ。矢口。 Keesokan harinya Daisuke mendatangi alamat orang yang bernama Yaguchi tersebut. Dan terlihat si ahli pembuat senjata itu sekarang membuka sebuah toko jam di pinggiran pusat kota. Ternyata orang yang bernama Yaguchi itu adalah seorang wanita yang kini sudah terlihat menua. Yaguchi terlihat mengerti ketika Daisuke mengatakan bahwa bukan jam yang ada di lengannya yang ingin diperbaiki, melainkan sesuatu yang ada di balik bajunya tersebut. Dan setelah Daisuke memperlihatkan senjatanya itu, Yaguchi seketika mengetahui bahwa siapa yang ada di hadapannya sekarang adalah Jigen Daisuke, penembak jitu legendaris dari Jepang. Karena hanya Daisuke lah yang memakai pistol jenis combat magnum revolver tersebut. Meskipun Yaguchi telah memeriksa pistolnya itu, namun ia menolak untuk memperbaikinya karena saat ini ia sudah pensiun dan sekarang ia hanyalah seorang tukang jam biasa. 今はやっと本物の時計屋だ。もう引退したんだ。こいつ持って帰っておくれ。 Dan terlihat seorang pria bernama Yuya sedang dihajar dan dipukuli. Kemudian ia diselamatkan oleh pacarnya yang bernama Kyoko. Dan Yuya sedang mencari seorang anak yang telah diculik dan disekap di sana. Namun Kyoko mengingatkannya untuk berhati-hati karena khawatir dengan keadaan Yuya sekarang. Lalu akhirnya ia menemukan seorang anak yang kita sebut saja Oto. Dan ternyata anak itulah yang sedang dicarinya. Setelah ribuan tahun, kemudian di tempat berbeda Kyoko yang merasa sangat kecewa setelah mengetahui bahwa Yuya ingin menjual anak tersebut karena menurutnya
anak perempuan itu sangat istimewa dan pasti menghasilkan banyak uang. Sementara itu Daisuke yang sedang mengotak-atik pistolnya itu tetapi tidak menemukan masalah apapun. Singkat cerita, Daisuke kembali menemui Yaguchi dan kali ini kedatangannya untuk memperbaiki jam tangan miliknya. Lalu tiba-tiba seorang anak perempuan yang bernama Oto masuk ke toko Yaguchi dan menyerahkan sebuah jam tangan yang sudah rusak. Dan setelah dilihat, ternyata Yaguchi menyadari bahwa jam itu milik seorang PSK yang dahulu telah ia kenal. Sementara itu di sebuah gedung yang megah sebuah mobil mewah datang. Kemudian terlihat seorang pria dan seorang perempuan mendatangi sebuah gedung. Dan perempuan itu ternyata adalah penguasa kota saat ini. Ternyata mereka berdua mendatangi markas sebuah Yakuza. Dan ternyata entah bagaimana ceritanya ketika Yuya sudah berada di sana dan dengan keadaan penuh dengan luka. Setelah berbincang panjang lebar, kemudian terlihat Adele mencopot kaki palsunya dan memperlihatkan bagaimana keadaannya sekarang. Dan ternyata bos Yakuza itu menawarkan bahwa boleh untuk meneruskan bisnis pembuatan narkobanya itu, asal tidak melibatkan anak-anak dan harus menyetorkan keuntungannya 50% dari hasil penjualan tersebut. Namun tiba-tiba inilah yang terjadi. Setelah itu pria bernama Kawashima menemui Yuya yang ternyata masih hidup dan menanyakan di mana anak perempuan itu berada. Sementara di tempatnya Yaguchi, ia bercerita bahwa dahulu ada seorang wanita bernama Kyoko yang sedang hamil dan memintanya untuk membuatkan sebuah pistol karena bosnya ingin mengaborsi kehamilannya itu dan menginginkan agar ia terus bekerja untuk bosnya tersebut. Namun ternyata Kyoko yang dendam menyimpan keinginan untuk menghabisi bosnya itu. Tapi Yaguchi yang menolak dan berbohong dengan mengatakan jika stok senjatanya sudah habis karena ia tidak mau melihat Kyoko bermasalah dengan bosnya tersebut. Lalu Yaguchi memberinya sebuah jam tangan dan suatu hari dia bisa kembali dengan jam itu dan Yaguchi berjanji akan menolongnya. ろくでもない状況だってことだ。拳銃を手に入れるためにガキを使った。ガキを失って傷ついた女が、もう追い返せよ。 Kembali di masa sekarang ketika Yaguchi meminta Daisuke menggantikannya untuk menolong Kyoko. Daisuke yang awalnya menolak, namun setelah Yaguchi berjanji akan memperbaiki pistolnya itu, akhirnya ia mau untuk menolong anak tersebut dan memberikan sebuah senjata milik Yaguchi yang selama ini ia simpan. リボルバーしか使ったことないのかい。私の手作りだけどね。こんなにいい銃があって意味だ。初めてだ。まさか。 Singkat waktu Daisuke bersama Oto menuju ke tempat di mana persembunyian Kyoko. Kemudian Daisuke masuk ke dalam tempat tersebut dan menemukan Kyoko sudah dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Tubuhnya dipenuhi dengan luka berwarna merah dan Daisuke seketika waspada dan mendeteksi ada beberapa orang yang bersembunyi. Namun tiba-tiba Oto masuk dan melihat keadaan Kyoko. Kemudian ia teringat akan masa lalunya yang membuatnya trauma. Daisuke yang menyadari bahaya pun segera membawa Oto pergi dari tempat itu. Dan setelah Daisuke pergi, akhirnya mereka yang bersembunyi pun keluar dan terlihat ragu untuk mengejarnya. Karena mereka tahu bahwa orang yang akan dihadapinya itu adalah Jigen Daisuke, seorang penembak jitu legendaris dari Jepang. あの男は事件大好きです。このまま行かせていいのかよ。どうする？自殺するようなもんですからね。
Dan berpindah di tempat sang penguasa, terlihat datang seorang pria bernama Akiyama yang merupakan pelanggan sekaligus pemodal dari bisnis narkoboy sang penguasa tersebut. Dia pun bertemu dengan Adele dan melihat produk narkoboy terbarunya yang diklaim oleh Adele bahwa produknya itu sangat bagus karena tidak hanya memberikan halusinasi tingkat tinggi namun dapat memperlambat penuaan untuk penggunanya. Dan Adele sendiri memberi bukti dari daftar buronan Interpol 20 tahun yang lalu, yaitu dirinya sendiri yang seharusnya Adele sekarang berusia 52 tahun. Dan Adele hanya meminta kepada Akiyama untuk dibawakan klien dari mulai politisi, pejabat, dan pengusaha, serta orang yang memiliki pengaruh di dalam masyarakat, karena ia ingin orang-orang yang berkuasa itu memiliki ketergantungan dengan narkoba yang ia miliki. 何をする気だ？客を連れてきてほしい。誰にも踏みにじられない表の世界に力を持つ人間を、そういった類の。 Sementara itu Yaguchi yang ingin membawa Otto ke kantor polisi, namun Daisuke melarangnya karena dia harus mencari tahu terlebih dahulu apa hubungannya Otto dengan Kyoko. Dan di tempat berbeda, Kinjo yang didatangi Kawashima dengan wajah yang berbeda. Kemudian dia dibawa ke sebuah bangunan terbengkalai dan ditanyai tentang di mana lokasi Jigen Daisuke sekarang. Namun Kinjo yang memang tidak mengetahui hal tersebut kemudian mencoba melawan mereka. Tapi tiba-tiba 運が良ければ Singkat waktu, di mana para bawahan dari penguasa kota Daegyogai mencari keberadaan Jigen Daisuke, dan sedangkan Daisuke sendiri terlihat berada di ruangan Yaguchi dan menemukan catatan tentang pistolnya itu. Isi catatan tersebut ialah karena pistol milik Daisuke sangat langka dan Daisuke tanpa sengaja pernah mengganti suku cadangnya yang tidak kompatibel dengan pistolnya itu. Maka sekarang ia kurang bisa mendengar perasaan dari pistolnya tersebut. Jadi ia harus lebih memahaminya. Di tempat berbeda, Yaguchi yang ternyata datang ke pusat kota Daegyogai untuk mencari tahu asal-usul dari anak yang bernama Otto. Dan ternyata orang yang ditemui oleh Yaguchi adalah seorang wanita bernama Yuri, orang yang pernah bertemu dengan Daisuke. Yaguchi memberitahu bahwa Kyoko sahabatnya telah meninggal dan Yuri pun terkejut mendengarnya. Kemudian Yaguchi bertanya kepada Yuri, apakah Kyoko memiliki kerabat seorang gadis kecil? Namun Yuri pun terlihat heran dengan pertanyaan itu. Kemudian tiba-tiba Adele sang penguasa menghampiri mereka. あなたが前のボスに拳銃この町は相変わらず筒抜けだね。取引をお願いしたい。ひどいボスだったそうだね。もう引退したんだ。すまないけど。また。 Sedangkan Daisuke dan Otto yang berada di rumah Yaguchi, mereka terlihat akur ketika Otto menuliskan sesuatu dan ternyata tulisan itu merupakan kejadian di masa lalu yang dialami oleh Otto. Dan Daisuke yang membacanya pun terlihat penuh amarah, akan tetapi ia masih dapat menahan amarahnya itu. Kemudian Daisuke pun mengajak Otto keluar untuk membeli sesuatu. Daisuke yang biasanya bersikap dingin, kini ia tersentuh oleh gadis kecil tersebut. Setibanya Daisuke dan Otto kembali ke tempat Yaguchi. Di sana ia berpapasan dengan seorang wanita dan ternyata firasat Daisuke benar bahwa wanita itu ternyata Kawashima yang merubah penampilannya. Dan di malam harinya ketika Daisuke kembali berdiskusi dengan Yaguchi, ia menceritakan hasil investigasinya ketika ke kota Daegyogai dan ternyata Otto tidak memiliki hubungan apapun dengan Kyoko. Lalu Daisuke menyadari jika penduduk Daegyogai adalah tempatnya orang-orang pelarian dari berbagai kota di Jepang. Namun di satu sisi, Daisuke merasa aneh dengan semua yang telah terjadi kepada Otto. Daisuke pun merasa bahwa Otto akan diincar dan diculik kembali.
Dan tiba-tiba Daisuke yang memiliki insting yang kuat seketika waspada, dan inilah yang terjadi. ガキを連れてここを出るぞ。 Namun sayangnya Oto berhasil tersandra oleh Kawashima, dan Daisuke pun baru menyadarinya bahwa Kawashima mampu mengubah wajah dan penampilannya. Daisuke yang ragu ketika akan menembak Kawashima. Hal itu dimanfaatkan dengan baik oleh Kawashima dengan membuat Daisuke pingsan. Lalu kemudian Yaguchi pun menolong Daisuke. Singkat cerita, setelah Oto dibawa oleh Kawashima, Yaguchi yang kekeh untuk melaporkan hal itu kepada pihak kepolisian. Namun menurut Daisuke, ia tidak yakin jika kepolisian dapat membantu masalah tersebut. Karena menurut Daisuke, bahwa dirinya merasa memiliki tanggung jawab terhadap gadis kecil tersebut. Dan Daisuke pun mengatakan bahwa ia akan meminjam pistol milik Yaguchi sedikit lebih lama. Sedangkan Yaguchi sendiri terus berusaha mencoba untuk memperbaiki pistol Magnum Combat milik Daisuke. もう少し借りておくぞ。 Kemudian Daisuke pun menemui pria penjudi, seorang pencari informasi, dengan maksud untuk mencari tahu informasi tentang musuh yang akan dihadapinya. Daisuke juga membeli beberapa amunisi dari seorang penjual bunga, dan di sana Daisuke diberikan informasi tentang penguasa bawah tersebut. Dan menurut informasi bahwa ia berhadapan dengan wanita yang bernama Adele, dan Adele sendiri merupakan buruan Interpol serta mantan ketua geng di wilayah Asia Tenggara. Kemudian informannya itu memberitai bahwa orang yang telah membantu Daisuke, yaitu Kinjo, telah tewas dihabisi kelompok Kawashima. 次元さんのことを問われ、次元さんがデイヨ街で接触した近所か。そうか。そんなことまで耳に入るのか。 Dan hari di mana Daisuke menuju pertempuran pun tiba. Setibanya ia di sana, kota Daigyogai pun terlihat panik setelah sirine peringatan terdengar keras. Daisuke yang terus diawasi, terus melangkah dengan tenang hingga ketika ia tiba di sebuah bar. Dan inilah yang terjadi. Meskipun musuh yang Daisuke hadapi sangatlah banyak, tapi ia mampu untuk mengimbangi mereka semua. Tidak heran jika Daisuke dijuluki sebagai legend tembak-menembak. Dan tiba-tiba sebuah bus menerobos masuk di tengah sengitnya pertempuran. Dan ternyata orang yang ada di dalam bus itu ialah Yaguchi. Yaguchi sengaja menyusul Daisuke hanya untuk memberikan pistol Magnum Combat-nya. Dan benar saja, setelah Daisuke kembali menggunakan senjata kesayangan miliknya itu, dia menjadi lebih agresif dalam melakukan serangan. Hingga akhirnya Daisuke menghadapi seseorang yang mampu membuatnya lengah dan terkena beberapa luka di tubuhnya. Ternyata orang itu adalah Kawashima. Dengan membuat pandangan Daisuke terganggu, ia mampu membuat Daisuke tidak melakukan apapun kecuali menodongkan senjatanya. Dan ketika Kawashima melemparkan pisaunya lagi kepada Daisuke, akhirnya pisau itu terlempar dan mengenai sebuah tabung gas. Setelah pisau itu terkena tembakan dari Daisuke, dan Daisuke pun melemparkan sebuah korek api, dan setelah itu ia menembaknya. Dan inilah yang terjadi.
Kemudian Daisuke berhasil menuju lab tempat di mana anak-anak dijadikan bahan percobaan, dan kembali di sana ia terlibat baku tembak dengan kelompok tentara bayaran. Namun dengan mudah Daisuke kembali dapat melumpuhkan mereka semua, hingga akhirnya ia bertemu dengan sang penguasa, yaitu Adele. Mateo. Adele yang ternyata membawa Otto, dan Daisuke meminta kepada Adele untuk segera melepaskannya. Namun Adele pun menolak hal tersebut dan menginginkan Daisuke kembali kepada jati dirinya sebagai seorang legend yang menggunakan pistol Magnum Combat. Kemudian Adele pun memberikan satu pelurunya untuk Daisuke gunakan, dan setelah Adele menjauhkan Otto darinya, maka itulah pertanda dimulainya permainan. Setelah semua itu berakhir, Daisuke merayakan dengan makan bersama dengan Yaguchi dan Otto.